Salam saudara, senang sekali dapat kembali menjumpai saudara dalam program Aku dan Dia. Saya kembali mau mengajak Anda membahas tentang kuasa Yesus yang tidak terbatas, yang sanggup memberi kita pertolongannya. Selamat mendengarkan. Kadang-kadang aku merasa jengkel dengan kebiasaan anak-anakku. Walaupun mereka sudah tidak bisa dibilang sebagai anak-anak kecil, tetapi mereka masih saja harus ditolong untuk hal-hal yang menurutku sangat sepele. Masalah menemukan kaos kaki misalnya, sesuatu yang sangat sepele. Tetapi tidak jarang mereka akan memintaku untuk menemukan kaos kaki yang seharusnya bisa mereka simpan sendiri dengan baik, dan kemudian mereka temukan sendiri ketika mereka memerlukannya. Merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar mereka sendiri, itu juga sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana, tetapi tidak jarang aku harus berulang kali menyuruh mereka melakukannya. Dan kadangkala aku bahkan harus menolong mereka mengerjakannya. Bahkan tidak jarang mengenai bangun tidur pun mereka harus dibantu. Mereka sendiri yang punya jadwal untuk melakukan kegiatan mereka. Mereka bahkan sudah mengatur alarm di telepon genggam mereka. Tetapi ketika alarm itu berbunyi, mereka tidak selalu langsung bangun begitu mendengarnya. Beberapa kali aku harus datang dan membangunkan mereka. Aku berpikir untuk hal-hal yang sepele demikian, seharusnya mereka bisa melakukannya sendiri dan tidak perlu harus aku tolong. Bukankah aku sudah melakukan banyak hal yang lebih penting dan lebih besar bagi mereka? Aku sudah memasak untuk mereka, aku mengurus rumah untuk mereka, dan banyak hal lainnya. Pada waktu mereka masih kecil, aku memang bisa melakukan hal yang sepele itu untuk mereka. Tetapi bukankah sesudah mereka menjadi besar, seharusnya mereka bisa melakukannya sendiri? Mengingat hal itu, aku berpikir tentang bagaimana pertolongan Yesus yang sudah dinyatakannya di dalam kehidupanku. Yang aku pikirkan adalah apakah ada batas tentang besar atau kecilnya pertolongan Tuhan kepadaku di dalam kehidupanku. Apakah ada hal-hal yang terlalu sepele yang aku tidak boleh meminta pertolongan kepadanya? Bukankah Ia adalah Tuhan yang memelihara alam semesta, yang mengatur perjalanan bintang-bintang dan planet-planet dalam kehendak-Nya? Ia juga adalah Tuhan yang memerintah atas segala jalan kehidupan dunia ini. Ia mengatur para pemimpin dunia dan para tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh di sepanjang sejarah manusia dan bahkan sampai sekarang. Semua itu nampak begitu agung, begitu besar dan begitu penting. Apakah Ia masih mau mendengarkan keluh kesahku? Seorang yang sama sekali bukan siapa-siapa dalam ukuran dunia ini. Dan lagi, apakah ada hal-hal yang terlalu sepele di dalam kehidupanku yang tidak seharusnya aku sampaikan di dalam doaku kepadanya? Aku teringat sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang menuliskan mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Di dalam Matius 17 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Dituliskan, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah.
dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ketika berpikir tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sangat mudah bagiku untuk mengingat tentang mukjizat-mukjizat yang memang terdengar sangat hebat. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ia mencelikkan mata orang buta. Ia membangkitkan orang mati. Ia mengubah air menjadi anggur. Ia memberi makan 5.000 orang dan banyak mukjizat lainnya. Tentu saja tidak ada yang salah dengan mengingat hal-hal yang demikian. Karena mengingat semuanya itu memang sangat meneguhkan hati dan menguatkan iman serta keyakinanku akan kuasa Yesus yang luar biasa. Ia hebat dan ia sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat untuk menolong orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi Yesus juga Allah yang hebat dan luar biasa, dan Ia juga mau menolongku juga untuk hal-hal yang mungkin terdengar sepele dan tidak memiliki nilai yang tinggi dalam pandangan dan penilaian dunia. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ketika Ia berdua dengan Petrus hendak masuk ke bait Allah. Saat itu seorang pegawai bait Allah menanyakan kepada Petrus tentang pajak yang harus dibayar ketika seseorang mau masuk ke bait Allah. Pajak bait Allah pada saat itu adalah 2 dirham untuk 1 orang. Dan karena yang mau masuk pada saat itu adalah Petrus dan Yesus sendiri, maka mereka harus membayar 4 dirham tagihan pajak bait Allah. Dari ukuran ekonomi, persoalan yang dihadapi oleh Petrus merupakan persoalan yang sangat sepele. Ia hanya perlu membayar uang sejumlah 4 dirham itu. Seorang penafsir mengatakan bahwa uang sebesar 4 dirham itu kira-kira setara dengan 6.000 rupiah di zaman sekarang ini. Bahkan untuk ukuran seorang yang sangat sederhana sekalipun, uang sebanyak 6.000 rupiah bukanlah jumlah yang terlalu berat untuk didapatkan. Tetapi bahkan untuk jumlah yang nampak sangat kecil secara ekonomi itu, Yesus mau menolong Petrus. Yesus tidak menyuruh Petrus untuk mengurus persoalan itu sendiri, karena persoalan itu terlalu sepele bagi Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa Ia adalah spesialis untuk masalah-masalah yang besar saja, seperti menyembuhkan orang sakit atau memberi makan 5.000 orang. Dan Ia tidak mau direpotkan oleh urusan yang berkaitan dengan uang yang setara nilainya dengan uang 6.000 rupiah itu. Sama sekali tidak demikian. Yesus melakukan karya ajaibnya bahkan untuk hal yang sepele seperti itu. Ia menyuruh Petrus untuk memancing ikan di danau. Dan dari ikan pertama yang dipancing oleh Petrus, ia akan menemukan uang sejumlah yang diperlukan untuk membayar pajak bait Allah itu. Dan memang itulah yang kemudian terjadi. Petrus kemudian pergi memancing di danau, dan karena ketaatannya itu, ia melihat Yesus melakukan mukjizat, bahkan untuk perkara yang nampaknya sepele dan tidak menarik perhatian banyak orang. Belajar dari peristiwa itu sungguh melegakan hatiku. Yesus bukan hanya sanggup melakukan hal-hal yang sangat dahsyat dan mengagumkan banyak orang, tetapi Ia juga sanggup menolongku untuk hal-hal yang dianggap sepele dan tidak bernilai. Yesus bukan hanya peduli ketika orang yang datang kepadanya berjumlah ribuan, seperti 5.000 orang yang kelaparan itu, tetapi Ia juga peduli bahkan ketika aku datang seorang diri dan tidak menarik perhatian banyak orang. Aku seringkali merasa bahwa banyak hal-hal yang dianggap sepele oleh banyak orang ternyata terasa begitu berat ketika aku pikul. Aku juga tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa aku sampaikan kepada orang lain, meskipun aku sudah begitu lelah dan letih memikulnya. Aku sadar bahwa orang lain mungkin akan menganggap aku rendah dan lemah karena aku berjuang keras bahkan untuk hal-hal
yang dianggap tidak memiliki nilai tinggi oleh orang-orang di sekitarku. Tetapi aku bersyukur bahwa Yesus juga peduli dan mau menolongku ketika aku harus melalui semuanya itu. Aku semakin mengagumi Yesus, Tuhan dan penolongku yang setia. Ia tidak meninggalkanku menghadapi masalah-masalah yang sepele, karena ia tahu bahwa masalah yang sepele sekalipun bisa membuat aku kelelahan dan tidak berdaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kuasa Yesus yang siap menolong kita menghadapi masalah apapun di dalam hidup kita. Ia memang Allah yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Ia juga Allah yang sanggup melakukan mukjizat dan karya ajaib yang dahsyat dan besar. Tetapi Ia juga peduli kepada seruan hati kita yang tidak mampu kita ucapkan. Ia peduli kepada persoalan hidup yang seringkali dianggap sepele dan tidak bernilai. Kalau saat ini Anda mengalami kelelahan dan keputusasaan, itu hal-hal yang menurut pandangan orang lain mungkin sangat sepele dan ringan saja. Atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus yang siap menolong Anda itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda, dan kami juga akan dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.